Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Romi Marciano, NPM 1930124, kelompok 11 dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati, Blok Tropical Medicine, atau kedokteran tropis. Untuk kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan penyuluhan demam berdarah Dengue untuk menyelesaikan tugas di lab yang kedua, yaitu penyuluhan. Pertama-tama, apa itu DBD? DBD adalah penyakit akibat gigitan nyamuk pembawa virus Dengue. Penyakit ini menyebabkan gejala demam tinggi dan flu. Jika tidak ditangani dengan tepat, demam berdarah berisiko akan mengancam nyawa. Untuk DBD ini dia termasuk penyakit yang lumayan sering di Indonesia, terutama negara-negara tropis lainnya, dikarenakan banyaknya nyamuk-nyamuk yang seperti Aedes aegypti dan yang lain-lainnya. Untuk DBD ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu pertama demam Dengue atau Dengue fever, yang kedua itu ada DBD atau hemorrhagic fever. Di mana kalau pada hemorrhagic fever ini atau DBD, dia itu dikarenakan adanya kebocoran pembuluh darah pada demam berdarah Dengue, sedangkan demam Dengue tidak. Nah, demam berdarah itu biasanya menyerang anak-anak, terutama pada usia di bawah 15 tahun. Tetapi juga bisa terjadi pada orang dewasa, terutama usia lanjut. Apa sih penyebab DBD ini terjadi? Demam berdarah disebabkan oleh virus Dengue dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, di mana virus Dengue masuk ke aliran darah manusia melalui gigitan nyamuk tersebut. Biasanya nyamuk ini menggigit di pagi dan sore hari. Penularan si virus Dengue terjadi bila seseorang yang terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara. Virus dari orang yang terinfeksi tersebut akan dibawa oleh nyamuk dan menginfeksi orang lain yang digigitnya. Untuk DBD ini biasanya itu dia demamnya itu naik turun. Apabila hari pertama dia naik, kemudian hari kedua dia turun, itu bukan berarti DBD ini sudah hilang, tetapi harus dicek terlebih dahulu apakah trombositnya menurun pada pasien tersebut dan lain-lain. Eee, Penularan virus Dengue ini terjadi bila seseorang itu terinfeksi digigit oleh nyamuk perantara kan, di mana virus Dengue ini hanya menular nyamuk dan melalui nyamuk dan tidak dari orang ke orang. Di mana yang dimaksud adalah DBD ini bukan penyakit yang menular disebabkan oleh orang lain, tetapi penyakit ini disebabkan oleh nyamuk. Apa gejala dari demam berdarah dan demam berdarah Dengue ini? Demam Dengue adalah bentuk ringan dari infeksi virus Dengue. Gejalanya hampir menyerupai demam pada umumnya, dan umumnya dimulai sejak hari keempat sampai ke hari ketujuh setelah digigit nyamuk atau pada masa inkubasi DBD. Di mana di sini adalah gejala dari demam Dengue, yaitu demam 40 derajat Celcius atau lebih, sakit kepala berat, nyeri pada sendi, otot dan tulang, hilang nafsu makan, nyeri di bagian belakang mata, mual dan muntah, kemudian dilanjutkan dengan pembengkakan kelenjar getah bening. Nah, sedangkan pada hemorrhagic fever ini, tanda bahayanya itu ada sakit perut yang tak tertahankan, muntah terus-menerus 3 kali atau lebih dalam 24 jam, perdarahan seperti gusi berdarah atau mimisan, terdapat aliran darah pada urin atau hematuria, eee, tinja atau muntah.
Perdarahan di bawah permukaan kulit yang tampak seperti memar, kemudian napas yang pendek atau cepat, lemas atau gelisah. Nah, untuk DBD ini, faktor lain yang meningkatkan risiko seseorang terkena DB ini adalah tinggal atau berpergian ke daerah tropis, terutama yang eh, tingkat kejadian DBD ini tinggi, seperti di daerah-daerah Jawa Tengah, kemudian Papua, terutama di daerah Mimika. Itu selain DBD, di sana terdapat endemik malaria juga. Demam berdarah juga lebih berisiko ini dialami oleh bayi, anak-anak, orang lansia, dan orang dengan kekebalan tubuh yang lemah. Apa saja jenis demam berdarah Dengue? Yaitu derajat pertama, di mana pasien tersebut mengalami demam, terus uji bendingnya itu positif. Di mana derajat kedua, pasien tersebut mengalami sama seperti derajat pertama, di mana demam, kemudian uji bendingnya positif, lalu dilanjutkan dengan perdarahan spontan. Yang ketiga, yaitu nadi cepat, lemah, akral dingin. Itu ada derajat ketiga. Kemudian dilanjutkan dengan derajat keempat, yaitu bisa terjadi syok berat, nadi tak teraba, tekanan darah tinggi. Nah, karena DBD ini sangat berbahaya untuk kita semua, maka kita kenali ciri-ciri nyamuk penyebab DBD. Itu pertama, sayap dan badannya belang-belang atau bergaris-garis putih. Di sini dimana kita bisa melihat ada garis-garis putih berkembang biak di air jernih yang tidak beralaskan tanah seperti bak mandi, WC, drum, barang-barang yang menampung air seperti kaleng, ban bekas, pot, tanaman air, serta tempat minum burung. Kemudian jarak terbangnya itu kurang lebih 100 meter. Nyamuk betina menggigit beberapa orang karena sebelum nyamuk tersebut kenyang sudah berpindah tempat. Bagaimana sih pengobatannya apabila terkena DBD ini? Yaitu pertama ada terapi suportif, kemudian terapi simptomatik, ketiga ada terapi antipiretik. Nah, kriteria rawat inap apabila pasien DBD ini harus dirawat inap itu apabila ada shock. Kemudian pasien dengan tanda bahaya, resiko tinggi dengan leukopeni atau kadar sel darah putih rendah dalam darah, dan trombositopeni atau kadar trombositnya menurun. Nah, apakah DBD ini bisa dicegah? Bisa. Nah, bagaimana cara pencegahannya? Yaitu pertama, kontrol nyamuk. Yaitu mengurangi genangan air, memberantas jentik, kemudian menggunakan insektisida, bahan-bahan kimia bersifat racun yang dipakai untuk membunuh serangga, kemudian kontrol manusia yaitu menggunakan obat penangkal nyamuk atau obat anti nyamuk, fogging, kemudian vaksinasi DBD. Nah, mungkin itu saja tambahan dari saya. Mungkin komplikasi dari DBD ini apabila dibiarkan. Demam berdarah kalau misalkan tidak tertangani itu dapat menimbulkan komplikasi serius seperti Dengue Shock Syndrome atau DSS. Nah, kondisi ini akan ditandai dengan tekanan darah menurun, kulit basah dan terasa dingin, kemudian napas tidak beraturan, mulut kering, denyut nadi lemah, dan jumlah urin menurun. Nah, pada kondisi ini, aliran darah ke seluruh jaringan tubuh akan menurun
sehingga terjadi kekurangan oksigen, di mana terjadi hipoksia. Hal ini dapat menyebabkan kejang, kerusakan pada hati, jantung, otak, paru-paru, penggumpalan darah, hingga kematian apabila dibiarkan. Maka dari itu, kenali, ciri-ciri nyamuk tersebut, hindari nyamuknya, dan, selalu sedia selambu di rumah agar tidak ada nyamuk yang masuk, selalu menggunakan obat anti nyamuk atau penangkal nyamuk, dan, selalu jaga kebersihan dan pastikan, eee, kita, dalam keadaan fit supaya, terhindar dari penyakit-penyakit seperti DBD ini. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah melihat, terutama, dokter. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.